Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menjadi salah satu dari 10 kementerian yang menerima secara langsung daftar isi pelaksanaan anggaran, DIPA, tahun 2023 dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara kemarin, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Kemenhan memenuhi syarat untuk menerima DIPA secara langsung, karena mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, WTP, dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, untuk laporan keuangan dalam 4 tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Kemenhan juga sebetulnya merupakan kementerian yang mendapatkan anggaran paling jumbo di tahun 2023. Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, pada awal September tahun 2022, Wakil Menteri Pertahanan, Wamenhan, M. Herindra menjelaskan, alokasi anggaran direncanakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI serta belanja berdasarkan jenisnya. Secara rinci anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp3,62 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp12,35 triliun, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebanyak Rp24,68 miliar. Selanjutnya program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar Rp35,19 triliun. Kemudian, pagu anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp338,86 miliar. Ada juga untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp607,89 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp79,77 triliun. Dalam buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran KL 2023, disebutkan, anggaran Kemenhan sejak 2018 hingga 2022 terjadi kenaikan rata-rata 3,1%. Di mana pagu anggaran Kemenhan pada 2018 sebesar Rp106,68 triliun, kemudian naik menjadi Rp115,4 triliun pada 2019, lalu melonjak signifikan menjadi Rp136,9 triliun pada 2020. Dalam buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran KL 2023, disebutkan, anggaran Kemenhan sejak 2018 hingga 2022 terjadi kenaikan rata-rata 3,1%. Di mana pagu anggaran Kemenhan pada 2018 sebesar Rp106,68 triliun, kemudian naik menjadi Rp115,4 triliun pada 2019, lalu melonjak signifikan menjadi Rp136,9 triliun pada 2020. Kendati demikian, pada 2021, anggaran Kemenhan turun menjadi Rp125,9 triliun, dan pada 2022 Kementerian Pertahanan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp133,4 triliun. Lantas apa saja peralatan yang akan dibeli? Alutsista yang dibeli itu mulai dari pesawat tempur, kapal selam, hingga kapal perang. Sebagaimana janji Prabowo ketika awal menjabat, ia akan memperkuat alutsista TNI karena itu diperlukan untuk menjaga NKRI. TNI harus kuat baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. TNI harus kuat, untuk itu kami bersama Wamen ingin memperkuat jajaran operasional kekuatan tempur real TNI, kami akan perkuat TNI, kata Prabowo saat berkunjung ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2019. Berikut deretan alutsista yang diakuisisi Prabowo sejak awal menjabat sebagai Menhan. 1. Pesawat tempur Dassault Rafale terbaru. Pemerintah mengakuisisi 6 pesawat tempur Dassault Rafale produksi Dassault Aviation asal Prancis. Penandatanganan pembelian pesawat tempur itu dilakukan Kementerian Pertahanan, Kemenhan, dengan perwakilan Dassault Aviation di Jakarta, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat, kata Menhan Prabowo, Kamis siang. Secara keseluruhan, Indonesia berencana memboyong 42 jet Rafale. Prabowo mengatakan, pembelian 36 unit Rafale lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. Jika pembelian 42 unit jet itu terrealisasi, jumlah jet Rafale yang akan diboyong melebihi target semula, yakni 36 unit.
2. Kapal selam Scorpion dari Prancis. Untuk memperkuat TNI Angkatan Laut, 3 pesawat Airbus A400M. Pada pertengahan November tahun 2021, Prabowo juga memesan 2 pesawat Airbus A400M yang memiliki konfigurasi multiperan tanker dan angkut. Kesepakatan ini termasuk paket dukungan lengkap untuk perawatan dan pelatihan. Selain itu, Kemenhan berkomitmen melakukan pembelian 4 A400M tambahan. Airbus A400M diandalkan untuk pengangkutan taktis serta pengiriman personel dan barang untuk pendaratan di berbagai medan. Untuk pengangkutan strategis, A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton. A400M adalah airlift terbesar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton dan ekskavator. Tak hanya itu, pesawat ini mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur, serta mampu mengangkut Patriot Launcher dan HMTT Truck, 9 palet militer beserta 54 personel sekaligus. 4. Kapal perang fregat. Pada Juni tahun 2021, Prabowo juga menandatangani kontrak kerjasama pembelian kapal perang fregat dari perusahaan pembuat kapal Italia, Fincantieri. Melalui kesepakatan tersebut, Fincantieri akan menyuplai 6 fregat kelas FREMM dan 2 fregat bekas kelas Maestrel. Fincantieri akan menjadi kontraktor utama untuk keseluruhan program. Demikian informasi dari laman Fincantieri yang dikutip Kompas.com, Jumat, tanggal 11 Juni tahun 2021. Dilansir dari Kompas.id, kapal fregat Maestrel dibangun tahun 1980-an oleh Fincantieri untuk Alitalia. Saat itu, ada 8 kapal yang dibuat, yang terakhir masuk ke Alitalia pada tahun 1985. Alitalia kini mengoperasikan 2 kapal dan segera diganti dengan kapal baru jenis Bergamini. Kapal kelas fregat ringan ini panjangnya 123 meter dengan berat 3.040 ton. Kapal ini mampu memuat 225 kru yang dilengkapi oleh berbagai persenjataan misil anti-kapal permukaan, laras 127 mm dan torpedo. Sementara itu, dikutip dari situs resmi Fincantieri, fregat FREMM merupakan proyek bersama antara Italia dan Perancis dalam membuat kapal perang untuk masing-masing angkatan laut kedua negara. Kapal fregat kelas FREMM memiliki bobot 6.500 ton dan panjangnya mencapai 144 meter. Kapal ini memiliki kecepatan tertinggi 27 knot. Kapal tersebut dilengkapi dengan sonar dan sejumlah senjata pendukung seperti 127/64 Volcano Gun. 5. Kendaraan taktis, Rantis. Maung medio Juli tahun 2020, Prabowo memesan 500 unit kendaraan taktis, atau Rantis 4x4 produksi PT Pindad. Pemesanan 500 Rantis Maung itu berlangsung tak lama setelah Jokowi meminta Prabowo membeli alutsista buatan dalam negeri. Prabowo pun menyerahkan 40 unit Maung kepada Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, yang saat itu masih dijabat Jenderal TNI Andika Perkasa. Penyerahan mobil taktis ini diberikan Prabowo di sela-sela penyelenggaraan rapat pimpinan, Rapim, Kementerian Pertahanan yang digelar sejak 11 sampai 13 Januari tahun 2021 di Kemenhan, Jakarta. Maung memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi. Maung juga dirancang memiliki kemampuan modular untuk difungsikan menjadi berbagai varian operasi. Demikianlah, dengan anggaran yang cukup besar ini TNI, semoga semakin kuat. Terima kasih sudah menonton, jika berkenan silahkan subscribe.